Hingga akhir September 2025, luasan karhutla di Kabupaten Batanghari mencapai 70 hektar lebih. .292 masyarakat dan siswa telah mengikuti cek kesehatan gratis di Puskesmas Kumun, Kota Sungai Penuh. Lapas kelas 2B Muara Tebo manfaatkan lahan kosong untuk pengembangan peternakan dan perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 28 September 2025. Dan selain 3 topik utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Krani Liana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Batanghari kian meluas. Berdasarkan data BPBD Batanghari, hingga akhir September 2025, luasan karhutla mencapai 70 hektar lebih. Hingga akhir September 2025, luasan karhutla di Kabupaten Batanghari kian meluas. Berdasarkan data BPBD Batanghari, luasan karhutla hingga akhir September 2025 mencapai 70 hektar lebih. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan awal Agustus yang lalu yang hanya 65 hektar lebih. Luasan lahan terbakar kali ini mencakup kawasan Tahura sekitar 57,5 hektar dan 12,8 hektar lainnya merupakan lahan perkebunan milik warga. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Solihin mengatakan, mayoritas kejadian karhutla diduga karena faktor kesengajaan yang dilakukan para oknum perambah di kawasan Tahura maupun warga yang tengah membuka area lahan perkebunan. Ekspor titik api sampai dengan hari ini, karena kemarin juga ada kejadian di Pempayek, nah itu total 37 titik api, yang jumlah total lahan yang terbakar itu sekitar 70,3 hektar. Ya, yang paling banyak untuk kawasan yang terbakar itu, yang luasannya itu di Senami. Meski tim Satgas Karhutla telah melakukan upaya pencegahan, namun kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar membuat luasan karhutla menjadi bertambah. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Status darurat karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur resmi berakhir pada 30 September mendatang. Meski luasan karhutla mencapai 10,8 hektar, namun jumlah tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 67 hektar. Upaya pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pengendalian karhutla pada tahun ini dinilai berhasil. Keberhasilan kabupaten termuda di Provinsi Jambi ini terlihat dari penurunan luasan karhutla. Berdasarkan data yang dirilis BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, luasan karhutla hingga September tahun 2025 hanya 10,8 hektar dari 9 kejadian di 4 kecamatan. Jumlah itu menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 67 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Amri Juhardi mengatakan, lahan yang terbakar merupakan milik masyarakat dan bervegetasi gambut. Penurunan luasan karhutla terjadi karena kesigapan pemerintah daerah dalam penanganan dan kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Tapi kami terus menghimbau pada masyarakat walaupun status siaga karhutla itu diselesaikan atau tidak diperpanjang, dalam setiap kesempatan juga kami menghimbau baik itu secara surat maupun himbauan langsung di setiap pertemuan-pertemuan. Status darurat karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan berakhir pada 30 September mendatang. Usai karhutla, pemerintah daerah dan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan bersiap menghadapi bencana hidrometeorologi basah yang rutin terjadi setiap tahunnya seperti banjir dan pasang surut air laut. Klifa, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, saudara, 54 titik panas terdeteksi di Provinsi Jambi pada Sabtu kemarin. Titik panas ini terdeteksi di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis adanya peningkatan titik panas di Provinsi Jambi pada hari Sabtu kemarin. 54 titik panas yang terdeteksi melalui satelit NOAA dan SNPP ini tersebar di sejumlah kabupaten dan kota dalam wilayah Provinsi Jambi. Berdasarkan data yang dirilis BMKG, titik panas terbanyak terdeteksi di Kabupaten Bungo dengan 17 titik panas, disusul dengan Kabupaten Tebo 12 titik panas, Sarolangun 11 titik panas, Merangin 5 titik panas, dan 3 titik panas masing-masing terdapat di Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Barat. Kepala BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistyo mengatakan, meningkatnya titik panas di Provinsi Jambi disinyalir karena dipengaruhi fenomena tropical cyclone yang berasal dari timur Filipina. Fenomena ini berdampak langsung terhadap kondisi suhu udara di Provinsi Jambi dan berkurangnya awan penghujan. Ibnu Sulistyo mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan terutama di daerah yang rawan kekeringan dan perkebunan yang mudah sekali terbakar. Asar TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 1.292 masyarakat dan siswa telah mengikuti cek kesehatan gratis di Puskesmas Kumun. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan masyarakat yang mengidap penyakit yang fatal. Dalam upaya menyukseskan program Astacita Presiden Republik Indonesia dalam pelayanan kesehatan, Puskesmas Kumun Kota Sungai Penuh aktif melakukan cek kesehatan gratis. Sejak dilaksanakan pada Februari lalu, Puskesmas Kumun telah melayani cek kesehatan gratis kepada 1.292 masyarakat dan siswa. Pelaksanaan CKG dilaksanakan secara maraton sesuai dengan juknis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepala Puskesmas Kumun, Eko Purnaputra mengatakan, berdasarkan dari hasil pemeriksaan, pihaknya tidak menemukan warga yang mengidap penyakit fatal. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah Kecamatan Kumun Debai telah mematuhi pola hidup sehat. Hingga saat ini, kegiatan ini sudah terlaksana baik untuk masyarakat umum maupun untuk anak usia sekolah hingga remaja. Nah, untuk masyarakat umum itu sendiri, sasaran kita adalah masyarakat kita yang berada di desa dalam wilayah kerja di Kecamatan Debai, dan untuk anak usia sekolah hingga remaja adalah sekolah mulai dari pendidikan dasar hingga SMA ataupun SMK yang ada di wilayah kerja Kecamatan Debai. Hingga saat ini, data terakhir jumlah sasaran kita yang sudah terlayani yaitu sejumlah 1.292 jiwa. CKG ini adalah sifatnya itu pemeriksaan kesehatan secara umum, termasuk juga screening di dalamnya. Nah, untuk menentukan terkait dengan penyakit ataupun segala macamnya, itu hasil dari proses CKG ini akan dianalisa. Nah, barulah nampak nanti permasalahan kesehatan apa yang ada di baik itu bagi murid kita sendiri di sekolah-sekolah maupun di masyarakat. Eko Purnaputra menambahkan pihaknya masih akan terus melakukan pendataan bagi masyarakat yang belum mengikuti CKG. Masyarakat harus memanfaatkan program CKG untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi antusias mengikuti program cek kesehatan gratis hari ulang tahun. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan terus berlanjut karena sangat membantu masyarakat untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Layanan cek kesehatan gratis CKG hari ulang tahun sangat memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya di kalangan dewasa dan lansia. Di Puskesmas Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, program CKG hari ulang tahun dimanfaatkan masyarakat untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Salah seorang warga, Khadijah, mengatakan, layanan CKG hari ulang tahun sangat memberikan manfaat bagi dirinya untuk mengetahui penyakit yang diderita. Warga yang terdeteksi mengidap penyakit akan mendapatkan tindakan medis dari puskesmas atau dirujuk ke rumah sakit. Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih atas bantuan pemerintah. Kami berobat gratis, tertolong untuk berobat dan menyesuaikan makanan kami dengan kesehatan
hati kami. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Dengan pemerintah terima kasih, sekali lagi terima kasih. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi, Afif Udin mengatakan, program CKG telah dimanfaatkan 3.917 warga. Dari hasil pemeriksaan di sejumlah puskesmas, banyak warga yang terdeteksi menderita penyakit darah tinggi, kolesterol, kanker usus, hingga gangguan ginjal. Masyarakat tak perlu khawatir terhadap penyakit tersebut karena masih dapat diatasi dengan cara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Awal tahun depan sudah mulai ada kegiatan layanan kanker jantung, stroke, dan uronefrologi. Nah, kasus ini kenapa muncul? Karena tadi ada kesibukan kita ibu-ibu di rumah tangga tidak mampu untuk menyiapkan makanan yang secara sehat di rumah. Kadang banyak tersedia makanan siap saji. Afifudin mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program CKG untuk memitigasi penyakit. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, maka masyarakat dapat mencegah diri dari infeksi berbagai macam penyakit. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, petani kayu manis di Kabupaten Kerinci menyambut percepatan program hilirisasi komoditas perkebunan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, Saudara, dalam Jambi hari ini. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muara Tebo terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Tak hanya ditanami komoditas pangan, namun pihak lapas juga memanfaatkan lahan untuk pengembangan peternakan dan perikanan. Inilah suasana di area lahan ketahanan pangan Lapas Kelas 2B Muara Tebo. Hamparan jagung, cabai, dan juga timun tumbuh subur di atas lahan area lapas yang sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan. Selain sektor pertanian, Lapas Kelas 2B Muara Tebo juga mengembangkan peternakan ayam, petelur, dan juga budidaya ikan. Kegiatan ketahanan pangan ini saat ini sudah mulai terlihat. Timun yang ditanam beberapa bulan yang lalu telah dapat dipanen. Sementara untuk peternakan ayam petelur mulai menghasilkan telur. Kepala Lapas Muara Tebo, Revin Tua Simanulang mengatakan, program ketahanan pangan kali ini tidak hanya mendukung ketersediaan pangan, namun juga dapat menjadi wadah pembinaan yang memberikan keterampilan praktis bagi warga binaannya. Melalui kegiatan kali ini, para warga binaan memiliki bekal keterampilan yang dapat mereka terapkan usai menjalani hukuman. Dan tidak bukan implementasi daripada Astacita Bapak Presiden Prabowo dan program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu meningkatkan ketahanan pangan. Nah, kita bukti nyata dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas kemampuan pembinaan terhadap petugas dan warga binaan. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi Hidayat mengatakan, program kali ini bukan hanya soal ketahanan pangan, namun lebih ke pembinaan mental dan kemandirian warga binaan. Di sini kami melibatkan ada 10 orang, masing-masing ada bagian termayur, ada peternakan, dan juga ada perikanan. Dengan dukungan pemerintah daerah, kolaborasi lintas sektor dan juga semangat warga binaan, Lapas Kelas 2B Muara Tebo bertekad menjadikan sentra ketahanan pangan saat ini sebagai contoh positif dalam membangun kemandirian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Tebo. Program ketahanan pangan yang dijalankan di Lapas Muara Tebo kali ini menjadi bukti bahwa pembinaan narapidana dapat berjalan dengan produktif. Intizam, TVRI Jambi, melaporkan. Petani milenial di Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk ditanami cabai. Langkah kreatif ini, Saudara, menjadi solusi atas keterbatasan lahan pertanian sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Di tengah sempitnya lahan pertanian di kawasan perkotaan, sekelompok anak muda di Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, memilih untuk tidak menyerah.
Dengan kreativitas dan semangatnya, para petani milenial ini justru memanfaatkan pekarangan rumah sebagai lahan pertanian yang produktif. Tak perlu lahan yang luas, petani milenial di desa ini memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami cabai merah. Cara tanamnya pun cukup sederhana. Petani milenial hanya memanfaatkan media pot polybag untuk ditanami cabai merah. Salah seorang petani milenial, Mega Saputra, mengatakan, meski awalnya hanya untuk kebutuhan sendiri, namun hasil panen yang cukup melimpah membuat dirinya semangat untuk menanam cabai merah. Selain dapat memenuhi kebutuhan keluarga, hasil panen juga bernilai ekonomi dan dapat membantu warga sekitar untuk mendapatkan cabai merah dengan harga yang murah. Saya awal mula membangun kebun pertanian ini di tahun 2022, itu mencoba di pot bunga. Nah, terus dari situ saya mencoba untuk di perkarangan rumah. Ini ada rumah tetangga, saya coba untuk meminjam. Di akhir tahun 2024 bulan 10 saya memulainya sampai saat ini ya seperti ini hasilnya, dan terima kasih atas perhatiannya dari pemerintah desa yang udah membina, membimbing, dan membantu dari segi pupuk, obat-obatan yang sudah kita rasakan pada saat ini. Kepala Desa Sungai Keru Musropah mengapresiasi upaya petani milenial dalam membantu ketahanan pangan desa. Pemerintah desa pun juga berkomitmen untuk bisa mendukung usaha petani milenial dengan menyediakan bibit, pupuk, dan juga pendampingan teknis dari penyuluh pertanian. Musropah mengajak masyarakat, khususnya para generasi muda, untuk bisa memanfaatkan pekarangan rumah menjadi lahan pertanian yang produktif. Daniel, tim TVRI Jambi, melaporkan. Pemerintah Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebing Tinggi melaksanakan program penanaman jagung sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan pangan sekaligus membuka sumber penghasilan baru bagi masyarakat desa. Kegiatan penanaman jagung dilakukan di lahan sekitar kantor desa dan lahan masyarakat yang sebelumnya tidak produktif. Penanaman jagung kali ini melibatkan kelompok tani dan petani milenial yang mendapatkan bantuan bibit jagung unggul, pupuk, dan juga pendampingan teknis dari penyuluh pertanian. Kepala Desa Sungai Keruh Musropah mengatakan, kegiatan kali ini merupakan upaya nyata desa dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Hasil panen akan dioptimalkan untuk bisa memenuhi kebutuhan lokal dan sebagian akan dipasarkan ke luar daerah. Desa kami, Desa Sungai Keruh, telah melaksanakan penanaman jagung. Ini adalah program daripada Bapak Presiden, Bapak Prabowo. Alhamdulillah kami didampingi oleh Kapolsek Tebing Tinggi. Dengan antusiasnya sangat luar biasa masyarakat kami dan tokoh masyarakat kami. Dan mudah-mudahan apa yang telah program Bapak Presiden Prabowo kita laksanakan, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk satu Indonesia dan untuk Desa Sungai Keruh. Penanaman jagung kali ini disambut positif oleh masyarakat dan juga para petani milenial di Desa Sungai Keruh. Selain mengubah lahan kosong menjadi produktif, kegiatan kali ini juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Penanaman jagung kali ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk bisa menjadikan Desa Sungai Keruh sebagai salah satu sentra produksi jagung di Kecamatan Tebing Tinggi, sekaligus sebagai contoh keberhasilan program ketahanan pangan nasional di tingkat desa. Daniel, tim redaksi TVRI Jambi melaporkan. Petani kayu manis di Kabupaten Kerinci menyambut percepatan program hilirisasi komoditas perkebunan. Petani meyakini hilirisasi mampu memberikan nilai tambah dan mengangkat harga kayu manis yang sudah lama terpuruk. Kulit kayu manis Kerinci sudah lama mendunia dan menembus pasar Amerika dan juga Eropa. Kabupaten Kerinci tercatat sebagai penghasil kayu manis terbesar dengan kualitas terbaik di dunia. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, harga komoditas kayu manis terus merosot dan juga mempengaruhi perekonomian masyarakat. Saat ini untuk harga kayu manis hitam basah di tingkat para petani hanya berada di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Angka tersebut jauh menurun dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai Rp25.000 hingga Rp27.000 per kilogramnya.
Program hilirisasi yang diusung Kementerian Pertanian mendorong pengolahan kayu manis menjadi produk turunan seperti minyak atsiri dan bahan industri makanan. Petani menilai langkah ini akan membuka pasar yang lebih luas dan mengurangi ketergantungan terhadap penjualan bahan mentah. Dari masyarakat Kerinci ini sangat mendukung baik sekali untuk rencana hilirisasi, karena kami masyarakat Kerinci mayoritas petani kulit manis. Dari masa pandemi dulu sampai sekarang harga kayu kulit manis ini sangat turun sekali. Sekarang kami masyarakat Kerinci sangat mengharapkan dari pemerintah untuk mempercepat hilirisasi agar kayu kulit manis kita agak bisa naik seperti dulu. Untuk bisa mendukung hilirisasi, pemerintah Kabupaten Kerinci juga menyiapkan kerjasama dengan industri pengolahan hasil perkebunan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong terbentuknya pabrik pengolahan kayu manis di Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. BUMDes bersama di Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin diharapkan dapat mempermudah warga dalam memenuhi kebutuhan pokok. Badan usaha ini sejak awal didirikan bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang sejalan dengan asta-cita Presiden Prabowo. Badan usaha milik desa bersama BUMDesma Bakti Syukur dikelola 10 desa yang berada di Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin. Dalam pengelolaannya, BUMDesma Bakti Syukur akan mengembangkan usaha ayam petelur dan budidaya ikan. Saat ini BUMDesma telah memiliki 5 kolam yang dapat memuat 20.000 ekor ikan dan 3 kandang untuk 3.000 ekor ayam petelur. Salah seorang warga, Yuni, mengatakan, BUMDesma harus dikelola secara profesional agar memberikan manfaat untuk warga. Selain tak perlu lagi membeli telur dan ikan dari luar daerah, harga barang yang dijual di BUMDesma tentu juga lebih terjangkau. BUMDes ini kan untuk mesejahterakan masyarakat juga. Jadi kami kalau misalnya kayak sekarang kan dibikin ayam petelur dah. Jadi besok gampang lah kami beli telur dekat, jadinya murah juga kan. Direktur BUMDesma Bakti Syukur Muhammad Zuhdi mengatakan, pihaknya sedang menunggu pencairan modal dari dana desa untuk menjalankan usaha peternakan. BUMDesma saat ini baru mendapatkan bantuan 5.000 benih ikan dari pemerintah Kabupaten Merangin untuk dibudidayakan. Tapi ada instruksi dari Pak Bupati, informasinya bisa dicairkan untuk BUMDes terlebih dulu. Kalau masalah yang lain seperti lokasi, izin lokasi, itu sudah selesai. Selain mewujudkan kedaulatan pangan yang sejalan dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto, BUMDesma juga diharapkan dapat menjadi percontohan bagi desa lainnya di wilayah Kabupaten Merangin. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. 568 honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dilantik menjadi P3K. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, setelah mengabdi lebih dari 2 tahun, para honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akhirnya dilantik menjadi P3K. Seluruh P3K yang baru dilantik ini berkomitmen untuk meningkatkan integritas dan pelayanan kepada masyarakat. Seterusnya, memperhatikan dan 568 tenaga honorer tahap kedua di lingkup pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada Minggu pagi resmi dilantik menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P3K yang dilantik tersebut terdiri dari 377 orang tenaga teknis, 106 orang fungsional guru, dan 85 orang formasi tenaga kesehatan. Suasana haru dan bahagia mewarnai momen penyerahan surat keputusan P3K oleh Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno. Salah seorang P3K Yahari mengungkapkan rasa syukur
karena dapat diangkat menjadi P3K setelah penantian selama 11 tahun. Meski masa kerja hanya menyisakan 3 bulan, namun Yahari berkomitmen untuk mendidik generasi muda dengan tekun. Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Susedo mengatakan, P3K mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga mematuhi kebijakan yang telah ditentukan. P3K juga harus memiliki semangat inovasi dan kekompakan dalam mewujudkan cita-cita pemerintah pusat dan daerah. Program pemerintah pusat, Astacita maupun Pancacita Muaro Jambi menuju Muaro Jambi yang berkeadilan, berakhlak, maju serta unggul di bidang pertanian, industri, dan pariwisata. Penyerahan surat keputusan P3K kali ini berlangsung di kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Pada prosesi pelantikan diawali dengan lari santai sepanjang 5 km di kawasan Museum Suvarna Diva KCBN Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Underpass Jalan Khusus Angkutan Batubara di Kabupaten Batanghari telah selesai dibangun. Meski telah selesai dibangun, namun jalan khusus tersebut belum dapat dioperasikan karena masih menunggu kesepakatan bersama. Pembangunan underpass Jalan Khusus Angkutan Batubara di wilayah Tenam, Kabupaten Batanghari telah selesai dibangun. Namun belum adanya kesepakatan bersama terkait waktu pengoperasian membuat jalan khusus tersebut belum dapat untuk difungsikan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi John Eka Powa mengatakan, pihaknya saat ini telah melakukan uji coba terhadap jalan tersebut. Dan saat ini, pemerintah Provinsi Jambi masih melakukan pembahasan dan juga menunggu kesepakatan bersama terkait waktu pengoperasian. Penggunaan jalan khusus angkutan batubara kali ini diharapkan dapat menghentikan angkutan batubara melintas di jalan nasional yang selama ini sering menimbulkan kemacetan. Karena seluruhnya tuh nanti akan disepakati kapan akan dilakukan. Karena kan masih ada persoalan lain nih. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat untuk operasionalisasi yang underpass Tenam mungkin akan dilaksanakan. John Eka Powa menambahkan pemerintah Provinsi Jambi telah berkomitmen untuk mendorong percepatan pembangunan jalan khusus angkutan batubara yang belum tuntas sehingga target pendistribusian batubara dapat segera terrealisasi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Disduk Capil Kabupaten Sarolangun memastikan ketersediaan belangko KTP elektronik mencukupi. Masyarakat yang ingin memiliki KTP elektronik dapat mengurus di kantor Disduk Capil Sarolangun. Sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan belangko KTP fisik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun Ridwan memastikan ketersediaan belangko KTP elektronik masih mencukupi, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan melakukan pencetakan KTP elektronik. Seperti keperluan pencetakan rekam data baru penduduk, termasuk penggantian EKTP milik warga akibat rusak maupun hilang. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun Ridwan mengatakan, dengan adanya identitas kependudukan digital, maka penggunaan belangko fisik akan berkurang secara signifikan. Transformasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban anggaran pemerintah dalam pengadaan belangko, namun juga mempermudah masyarakat dalam mengakses data kependudukan kapan saja dan di mana saja secara digital. Kalau untuk belangko KTP kami sampaikan bahwa tidak ada kendala belangko KTP. Kita mendapatkan belangko KTP dari pusat. Saat ini tidak ada masalah. Jadi pusat standby, belangko KTP cukup. Dinas Dukcapil tetap berkomitmen memberikan pelayanan maksimal termasuk melalui program jemput bola ke masyarakat, terutama yang belum melakukan perekaman. Karena identitas diri berupa KTP elektronik sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang menerima bantuan dari pemerintah. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Inovasi jamur tiram menjadi produk bernilai jual tinggi, mampu meningkatkan nilai ekonomi dan membuka peluang usaha baru. Informasi selengkapnya sejenak saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami saudara dalam Jambi hari ini.
Jamur tiram kini tidak hanya dibudidayakan sebagai bahan pangan segar, namun juga dapat diolah menjadi berbagai produk makanan bernilai jual tinggi. Inovasi ini mampu meningkatkan nilai ekonomi dan membuka peluang usaha baru di tengah masyarakat. Di balik aroma tanah basah, tumbuh deretan jamur tiram putih yang segar. Inilah hasil ketekunan Pak Tukidi, petani jamur yang sabar merawat setiap backlog hingga menghasilkan panen setiap hari. Budidaya jamur tiram membutuhkan ketelatenan. Dari satu backlog, jamur bisa dipanen berkali-kali selama 6 bulan. Proses ini dimulai dengan menyiapkan media tanam berupa serbuk kayu yang difermentasi, kemudian dikemas menjadi backlog dan diberi bibit jamur. Dalam satu kali panen, Tukidi dan istri dapat mengumpulkan puluhan hingga ratusan kilogram jamur segar. Karena tumbuh tidak bersamaan, jamur dapat dipanen setiap hari, menjadikan usaha ini berkesinambungan. Usaha budidaya jamur Pondok Jamur Endang ini dimulai dari dirintis tahun 2013. Nah, yang melatar belakangi bahwa kami dulu sebenarnya petani hortikultura, khususnya sayur mayur. Kemudian di tahun 2013 itu melihat peluang di budidaya jamur ini berkaitan dengan banyaknya limbah serbuk gergaji kayu yang ada di sumil-sumil perusahaan perkayuan dan tersedia sangat melimpah dan belum dimanfaatkan. Nah, melihat peluang itu dan serbuk kayu ini ternyata sangat potensi sebagai media tumbuhnya jamur tiram ini, sehingga kami mengupayakan memberdayakan serbuk kayu ini untuk jadi bernilai ekonomi. Nah, dari situ maka kami mulailah merintis di tahun 2013 itu. Tapi saat itu kami tetap masih berbudidaya sayur mayur di hortikultura itu. Nah, dengan berjalannya waktu, jamur ini ternyata sangat menjanjikan dan bisa layak untuk dikembangkan untuk di Kabupaten Batanghari, khususnya di Muara Bulan ini. Sehingga kami jamur kita tambah produksinya. Nah, lama berlamaan jamur berkembang, sayuran kita kurangi, jamur ditambah, sayuran dikurangi, sehingga pas sampai di tahun 2015 maka untuk sayur mayur kami tinggalkan, kita beralih ke budidaya jamur tiram ini sampai saat ini. Kita awal-awal mencoba budaya ini kan baru 10 dari 3.000 log backlog, kemudian berkembang 10.000 backlog. Nah, itu pemasaran masih di Kabupaten Batanghari lah, di Pasar Induk Muara Bulian. Kemudian mulai di tahun 2014, 2015 kita sudah produksi backlognya ini sudah 24.000, sehingga untuk Pasar Muara Bulian masih sangat minim kemampuan serapannya, sehingga kita sudah masuk ke Pasar Induk Angso Duo saat itu. Nah, kemudian berkembang lagi di Angso Duo, Pasar Induk berpindah ke Talanggulo. Nah, kita berkembang lagi dan sampai saat ini kita pasar induknya menggunakan Pasar Induk Muara Bulian dan Pasar Induk di Talanggulo, Jambi. Jamur tiram sangat sensitif terhadap perubahan cuaca. Saat musim panas, suhu di kumbung meningkat dan kelembapan berkurang. Kondisi ini membuat jamur gagal tumbuh bahkan mati. Perawatan kumbung menjadi kunci utama. Petani harus menjaga suhu tetap stabil, menambah kelembapan, dan mencegah serangan hama. Semuanya membutuhkan perhatian ekstra. Tak hanya budidaya jamur, Tukidi juga membuat olahan jamur bersama anak dan istrinya. Cemilan yang terbuat dari jamur ini cukup diminati karena cita rasanya yang renyah dan gurih. Dengan inovasi ini,
jamur tidak hanya dijual segar, tetapi juga dapat menjadi produk siap saji yang tahan lama dan disukai semua kalangan. Usaha budidaya jamur tiram ini sesuatu yang sangat menjanjikan untuk para pemula atau kaula muda, petani-petani milenial sekarang gitu kan. Karena memang petani muda sekarang ini maunya kan kerja tidak berat tapi uangnya banyak. Nah sebenarnya jamur ini sangat menjanjikan, tapi memang butuh keterampilan, butuh keahlian, butuh ketekunan. Nah karena semuanya perhitungannya memang harus detail gitu. Karena kalau salah dalam menghitung ini sesuatu yang peluangnya tinggi, biasanya risikonya juga tinggi. Nah keberanian itu yang harus ditanamkan di anak-anak muda atau para pemula. Saya pikir dibilang sulit juga tidak sulit, gitu. Tapi kalau kita punya kemauan, sulit bukan berarti tak bisa kan, gitu. Asal ada kemauan. Saya pikir oke sih kalau para kaula muda atau pemula yang ingin budidaya jamur tiram saat ini yuk kita budidayakan. Karena peluang pasar masih sangat menjanjikan. Budidaya jamur bukan sekedar menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dan harapan untuk terus tumbuh bersama. Saudara, di tangan seorang warga, buah kelapa dapat diolah menjadi camilan. Dari dapur kecil yang penuh aroma rempah, Rumah Kebuli membuktikan bahwa semangat dan kreativitas dapat mengubah resep rumahan menjadi peluang usaha. Awal mulainya dari tahun 2017 akhir. Itu prosesnya awalnya memang tukang jual beli kelapa. Itu dari daerah Tanjung Jabung Timur. Nah, itu memang dari situlah mulai keluar ide bikin produk keripik kelapa. Saat itu waktu penjualan kelapa sedang banjir, sedang banyak yang busuk, banyak yang sisa. Nah disitulah mulai ketemu ide, cari-cari informasi, ternyata bisa dibikin keripik. Proses itu memang otodidak selama 3 bulan kita coba, itu gagal terus. Terakhir kita nyoba waktu itu di awal 2018 itu barulah kita ketemu. Ternyata bikinnya istri yang lebih tahu caranya. Waktu itu dibikin dapat idenya dari kelapa belakang kontrakan. Waktu itu awal belakang kontrakan kita bikin keripik. Akhirnya kita coba ke kawan-kawan, ternyata respon kawan-kawan bagus. Nah dari situlah mulai. Untuk saat ini ada 4 rasa, itu pedas, original, manis, coklat. Untuk yang lebih diminatin itu ada 3 itu ya pedas, coklat, sama original. Kalau sebulan untuk produksi produk kita di angka sekitar 1.000. Kalau distribusi kita sistemnya titip jual. Jadi kita taruh pertama, nah giliran kedua kita taruh, yang pertama kita ambil. Jadi sistemnya titip jual ke tempat-tempat yang ada di Kota Jambi. Kalau bahan baku utama kita kelapa kampung. Kelapa kampung itu kelapa memang asli di Bulian. Itu keunggulannya pertama kita bisa dapat lebih banyak. Terus untuk kerenyahannya itu kalau kadar minyaknya tinggi lebih kuat, lebih gurih lah sih kalau Hari ini saudara, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Anastasia Laga. Dan saya Karaniliana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.